Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal bongkar ilmu tidur paling baru, langsung dari ahlinya, Profesor Matthew Walker. Dan siap-siap aja ya, karena semua aturan tentang tidur yang selama ini kita tahu, ternyata udah nggak berlaku lagi. Oke, kita mulai dari yang paling bikin kaget dulu ya. Itu loh, suplemen magnesium yang mungkin sering Anda minum biar tidurnya nyenyak. Ternyata, kata Walker, itu nggak seefektif yang kita kira. Kenapa? Simple aja, karena kebanyakan jenis magnesium itu, ya bahkan nggak bisa nyampe ke otak kita. Tapi di sisi lain, ada satu kebiasaan yang umum banget. Dan jangan-jangan Anda juga melakukannya, yang ternyata diam-diam jadi musuh dalam selimut bagi kesehatan kita. Cuma karena satu kebiasaan ini, risiko penyakit jantung bisa melonjak sampai 57%. Angka yang gede banget kan? Oke, sekarang ayo kita kupas tuntas. Ini nih pembaruan besar yang pertama. Aturan-aturan lama soal tidur itu ternyata keliru. Dan bahaya yang sesungguhnya itu bukan seperti yang selama ini kita kira. Jadi, apa sih biang keroknya? Ternyata namanya ketidakteraturan tidur. Gampangnya gini, jadwal tidur Anda acak-acakan. Malam ini tidur jam 11, besoknya baru tidur jam 1 pagi. Nah, itu dia. Dan ini dia nih risikonya kalau kita lihat angkanya. Nggak main-main. Bukan cuma risiko penyakit jantung yang naik 57% tadi, tapi risiko kematian karena berbagai sebab juga ikut melonjak. Ini beneran serius loh. Terus, kalau jadwal kita emang susah buat teratur terus-terusan, gimana dong solusinya? Nah, sekarang kita masuk ke strategi baru yang benar-benar mengubah cara kita mikir soal bayar utang tidur. Selama ini kan kita mikirnya, gampang, kurang tidur nanti dibayar pas weekend. Ternyata, pendekatan reaktif kayak gitu kurang manjur. Ada cara yang jauh lebih cerdas, yaitu menabung tidur secara proaktif. Jadi kita siap-siap sebelum tahu bakal kurang tidur. Caranya sebenarnya simple banget. Misalnya Anda tahu minggu depan bakal sibuk banget ngerjain proyek, mulailah dari sekarang untuk tidur lebih lama. Anggap aja Anda lagi ngisi bank energi buat dipakai nanti. Dan ini bukan cuma teori kosong ya, ada studi keren pada tentara. Hasilnya, mereka yang menabung tidur, penurunan fungsi otaknya 40% lebih rendah pas lagi kurang tidur. Efeknya nyata banget. Oke, dari semua temuan ini kita sekarang punya kerangka kerja baru yang jauh lebih kuat. Jadi lupakan aturan lama, mari kita kenalan sama 4 pilar baru buat tidur yang super berkualitas. Nah, ini dia intinya. Ini mungkin bakal ngubah total cara Anda melihat tidur. Selama ini kita kan fokusnya cuma ke kuantitas, ngejar target 7 atau 8 jam. Padahal kita lupa sama pahlawan yang sebenarnya, yaitu keteraturan. Coba bayangin deh, tidur yang bagus itu kayak kursi yang punya 4 kaki. Kuantitas, kualitas, keteraturan, sama waktu. Semuanya harus kuat. Kalau satu aja kakinya goyang, misalnya Anda tidur lama tapi jamnya berantakan, ya udah, seluruh kursinya bisa ambruk. Nah, sekarang coba lihat grafik ini. Jelas banget kan, waktu para ilmuwan ngadu data antara kuantitas sama keteraturan, hasilnya mengejutkan. Ternyata, keteraturan alias konsistennya jam tidur kita yang sering banget kita sepelekan, itu jauh lebih kuat prediksinya untuk umur panjang dibanding cuma ngejar berapa jam kita tidur. Wow. Lantas apa lagi nih yang baru dari dunia tidur? Penemuan-penemuan terakhir ini mulai masuk ke ranah yang kayaknya cuma ada di film fiksi ilmiah, yaitu soal genetika. Jadi, para peneliti nemuin ada sekelompok kecil manusia, bisa dibilang manusia super, yang secara genetik emang cuma butuh tidur sebentar. Mereka bisa tidur 6 jam aja dan bangunnya seger banget tanpa ada efek negatif sama sekali. Tapi, jangan keburu seneng dulu. Peluang Anda punya gen ajaib ini ternyata lebih kecil daripada peluang Anda kesambar petir seumur hidup. Jadi, ya ini langka banget. Emang apa sih bedanya mereka? Singkatnya, tidur mereka itu jauh lebih padat dan efisien. Bahkan mereka kebal sama yang namanya jet lag. Penemuan ini jelas bikin kita bertanya-tanya nih soal masa depan teknologi tidur. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita di akhir. Seandainya suatu hari nanti teknologi bisa bikin kita cuma butuh tidur 6 jam, waktu ekstra 2 jam itu bakal kita pakai buat apa? Buat lebih menikmati hidup? Atau kita malah dipaksa kerja lebih lama lagi? Coba deh pikirkan.